dari dua macam, produk X dan Y berikut ini. Qx sama dengan 18 min 3px plus 2py, dan Q-nya sama dengan 3 plus px min py. Yang A, tentukanlah keempat permintaan marginal dan parsialnya. Yang B, bagaimana hubungan dari kedua produk tersebut apakah produk tersebut komplementer kompetitif atau bukan dari keduanya. Nah, jadi kita tulisin dulu di tempat tulisan, yaitu Qx-nya pertama sama dengan 18 min 3px plus 2py, dan yang kedua Y-nya sama dengan 3 plus px min py. Penyelesaiannya yang A itu kita mencari keempat permintaan marginal dan parsial. Nah, kita tulis lagi Qx-nya sama dengan 18 min 3px plus 2py. Lalu diselesaikan jadi dqx per dpx-nya itu sama dengan 3, dan dqx per dpy-nya itu sama dengan 2. Lalu q-nya sama dengan 3 plus px min py. Tulis lagi dq-nya per dpx itu sama dengan 1, dan dqy per dpy-nya sama dengan min 1. Dan yang kedua bagian B itu kita mencari hubungan dari produk tersebut. Ditulis lagi dqx per dpy-nya sama dengan 2, lalu dqy. Jadi kan di saat itu ada dua chemical yang itu chemical X1, yang kedua ada chemical X2. Tapi karena kita pusing kalau X1 X2, jadi kita ganti ubah jadi X. Yang ini kita ubah jadi Y. Lalu untuk PC-nya diketahui berarti 4
Y min 20x. Lalu selanjutnya kita akan mencari fungsi Lagrange. Nah, untuk mencari fungsi Lagrange ini rumusnya itu Z x y sama dengan TC ditambah lambda C min G x, Y. Nah, didapat dari soal TC itu 4xy ditambah 2y min 20x min 16y min 20x. Lalu ditambah lambda, karena komponen utama dari chemicalnya itu 20, maka 20 kurang x kurang y. Lalu setelah dijumlah didapat hasil 4xy ditambah 2y min 20x min 16y min 20x tambah lambda dikali pelangi jadi 20 lambda min x lambda min y lambda. Setelah itu kita, ini adalah fungsi Lagrange yang didapatkan. Selanjutnya dari fungsi Lagrange ini kita bisa mencari titik stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner ini kita memerlukan turunan pertama dari masing-masing variabel. Untuk turunan pertama itu ada variabel x dengan 2z per 2x sama dengan 0. Turunan pertama dari x ini ada ini 4xy, turunannya itu 4y min ini ada 20x, turunannya itu 20. Lalu ada di sini berarti min lambda sama dengan 0, berarti 4y min lambda sama dengan 20. Ini merupakan persamaan kedua. Setelah itu kita akan mencari turunan kedua dari variabel y dengan
per 2 X-nya itu kita ambil dari persamaan yang tadi, itu berarti kan sisa 8 min 4X min 4, iya min 4. Kemudian dari 2V per 2Y itu ada 14Y min 3Y kuadrat min 2, ya. Nah ini adalah persamaan dari dua yang ini. Kemudian kita masuk ke ini, kita sederhanain. Nah selanjutnya dari penyelesaian tadi kita akan mencari si titik ekstrem. Titik ekstrem itu kan yang perlu diketahui adalah ini. Kita cari. Nah berarti kalau 2V per 2X nya berarti sama dengan 8 min ini 4X min 4. Kalau yang ini berarti 14Y min 3Y kuadrat min 2. Nah kemudian kita akan menyederhanakan menyelesaikan ini, berarti ini sama dengan proses ini berarti 4 min 4X sama dengan 0. Kemudian ini kita selesai aja, berarti min X sama dengan min 4 sama dengan X nya sama dengan 1. Kemudian yang ini 14 dikurang 2, 12Y min 3Y kuadrat, ya, sama dengan 0. Berarti ini sama dengan oh ya, ini kita sederhanain dulu 3 ya, terus ini jadi 3, ini jadi 4, ini jadi 4 min Y kuadrat sama dengan 0. Nah ini Y sama dengan Y kuadratnya sama dengan plus minus 3. Tapi karena kuantiti itu nggak bisa minus, maka kita ambil plus, dari Y nya sama dengan 3. Nah dari sini kita ambil turunan keduanya, 2V per 2X kuadrat sama dengan, berarti turunan kedua dari yang ini. Berarti turunan keduanya adalah tinggal min 4. Kemudian dari 2Y kuadrat sama dengan, dari yang ini berarti tinggal min 1. Nah berarti dari sini kita bisa mengambil interpretasi bahwa ini sama dengan kurang dari 0, maka benar bahwa berarti ini sama dengan Y nya, Y kuadratnya sama dengan plus minus 4. Tapi karena kuantiti itu nggak bisa minus, maka kita ambil Y nya sama dengan 4. Nah dari sini kita masuk ke turunan kedua, kita cari 2 kuadrat V sama 2X kuadrat, itu kita ambil dari sini. Berarti kan ini sisanya min 4X, tinggal min 4X doang ya, bisa diturunin lagi, berarti ini jadi min 4. Terus yang ini turunannya adalah tinggal dari yang sini min 1. Maka kita bisa ambil interpretasinya bahwa kurang dari 0, maka benar bahwa QX nya sama dengan 1 dan Y nya sama dengan 4, dan ini yang menghasilkan 8. Jadi di sini diketahui fungsi Z sama dengan 2X kuadrat ditambah 3Y kuadrat min 10X min 9Y min XY. Yang pertama kita harus mencari dulu nilai ekstrimnya.
mencari turunan pertamanya, yaitu do Z per do X sama dengan 4X min 10 min Y. Yang keduanya do Z per do Y sama dengan 6Y min 9 min X. Setelah mencari turunan pertamanya, kita mencari titik kritisnya. Titik kritis dengan mengeliminasi dua persamaan ini. 4X min Y sama dengan 10. Terus min X ditambah 6Y sama dengan 9 dikalikan 1 dan 4. Jadi 4X min Y dengan 10. Terus ini 4 min 4X ditambah 20 4Y sama dengan 36. Dijumlahin hasilnya 23Y sama dengan 46. Y sama dengan 2. Terus substitusiin
utilitas adalah 24x min 48y min x kuadrat min y kuadrat, dan fungsi anggaran, persamaan anggaran itu x tambah 3y sama dengan 14. Ini sama dengan fungsi kendala. Untuk cara menjawabnya, ini ditanyakannya yaitu berapa y max dan x max agar utilitas ini optimum. Oke, jawab yang pertama itu kita cari fungsi Lagrange. Yang dimana lambda sama dengan 24x min 48y min x kuadrat min y kuadrat ditambah lambda dikali si kendala itu yaitu 14 min x min 3y. Tulis ulang 24x min 48y min x kuadrat min y kuadrat ditambah ini kali pelangi jadi 14 lambda min x lambda dan minus 3y lambda. Lalu yang kedua kita cari turunan pertama atau parsial. Yaitu dou x berarti sama dengan 24 min 2x 24 min 2x sama minus lambda sama dengan ini persamaan pertama. Yang kedua dou y sama dengan minus 48 minus 2y dan minus 3 lambda. Ini sama dengan 0 persamaan kedua. Yang terakhir dou per dou lambda sama dengan 14 min x min 3y sama dengan 0. Ini persamaan ketiga. Selanjutnya kita dari persamaan 1 didapat, kita tulis ulang persamaan 1 24 min 2x min lambda sama dengan 0. Jadi lambda di sini adalah 24 min 2x. Ini persamaan keempat. Lalu kita substitusi yang lambda ini ke persamaan kedua. Yang persamaan kedua yang ini yaitu 48 min 2y dikurangi 3, kita langsung masukin aja lambdanya itu 24 min 2x sama dengan, berarti jadi min 48 min 2y ini kita kali jadi min 72 jadi plus 6x sama dengan 0. Kita disatuin yang sama variabelnya yaitu jadi 6x min 2y sama dengan 120. Lalu kita ini jadi dibagi 2 jadi 3x min y sama dengan 60. Ini persamaan kelima. Lalu setelah itu kita substitusi. Ini di sini aja ya. Eliminasi. Eliminasi persamaan kelima dengan kendala. Eliminasi persamaan kelima sama persamaan anggaran. Kendala.
tambahin agar y-nya hilang. Jadi hasilnya 10x sama dengan 194. Jadi x sama dengan 194 dibagi 10, x sama dengan 19,4. Ini x maksimum. Lalu buat cari y-nya, untuk mencari y kita substitusi x sama dengan 19,4 ke persamaan salah satu ini. Kita ambil yang ini, yang persamaan 5. Jadi 3 dikali 19,4 dikurangi y sama dengan 60. 3 kali 104 itu 58,2 dikurangi y sama dengan 60. Minus y sama dengan 60 dikurang 58,2. Minus y sama dengan 1,8. Karena ini negatif, kita pindah ruas, jadi y sama dengan minus 1,8. Ini y max. Jadi kesimpulannya, untuk mencapai utilitas yang maksimum, kita membutuhkan x maksimumnya